Said itu ciut, gengsi minta maaf, bikin surat klarifikasi, berharap dianggap minta maaf. Ditulis oleh SHD, dilansir dari Sewor.com. Setelah menunjukkan nyali gede dan dengan lantang mengkritik pedas Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan atau LBP melalui sebuah video yang berjudul MSD, Luhut hanya pikir uang, uang dan uang. Tampaknya Said Didu ciut juga, karena pihak LBP memberikan ultimatum dalam waktu 2x24 jam untuk segera meminta maaf atau mereka akan menempuh jalur hukum. Sekarang Said Didu sudah mengirimkan surat kepada LBP. Hari ini tanggal 7 April 2020 saya sudah mengirimkan surat ke Pak Luhut Binsar Panjaitan dan tadi diterima di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi sekitar jam 11 siang, kata Said Didu. Menurutnya, video ini dibuat untuk menyampaikan analisisnya terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi corona. Video yang berjudul Luhut hanya pikirkan uang, uang dan uang adalah ulasan analisis tindakan kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi corona. Keterangan saya tersebut jauh dari kepentingan pribadi dan semata-mata karena panggilan nurani untuk memenuhi kewajiban anak bangsa dalam mengembangkan sistem kehidupan bangsa dan negara yang demokratis, peduli dan kritis kepada setiap aparatur negara agar dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah selalu fokus untuk kepentingan rakyat banyak demi Indonesia yang maju dan makmur, katanya. Pernyataan Luhut hanya pikirkan uang, uang dan uang yang dilontarkan Said Didu merupakan bentuk kritik yang ditujukan untuk LBP selama mengatasi virus corona. Pernyataan saya yang menyatakan bahwa Luhut hanya memikirkan uang, uang dan uang merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari seluruh analisis tersebut, katanya. Saya sudah baca surat yang merupakan klarifikasi dari Said Didu ini, terutama poin keempat yang menarik, katanya. Ucapannya itu jauh dari kepentingan politik dan merupakan panggilan nurani untuk membangun sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dan bla bla bla, alah capek saya ngomongnya, cukup sampai di sini saja. Di media lain dikatakan kalau Said Didu menolak meminta maaf pada LBP terkait tudingan kerasnya. Sebagai gantinya, dia mengirimkan surat untuk Kemenko Luhut dan menjelaskan apa yang disampaikannya adalah suatu bentuk kritikan. Kalau bagi saya, surat klarifikasi itu sudah merupakan tanda tak langsung kalau Said Didu gelisah dan menciut nyalinya. Kalau merasa benar, ngapain pula klarifikasi pakai surat segala? Kalau benar, ya diam saja. Teguh meski dituntut minta maaf, tak goyah meski diancam akan dilaporkan, tak takut meski harus berhadapan di pengadilan nanti. Kirim surat adalah pertanda di dalam hati kecilnya dia merasa tidak nyaman, tapi di sisi lain dia juga dilema dan gengsi minta maaf. Malu dong teriak kencang kayak teriak di depan ribuan toa, diamplifi dengan ribuan loudspeaker. Ujung-ujungnya minta maaf juga. Bisa jadi sasaran bully masif. Makanya lebih aman kirim surat buat klarifikasi sambil berdoa agar surat tersebut dianggap dan dipersepsikan sebagai tanda minta maaf tanpa harus meminta maaf secara langsung. Said Didu ini masuk dalam kategori orang-orang buangan, pernah masuk dalam lingkaran kabinet Jokowi, selalu sakit hati dan bawaannya mau keluar-keluar melulu. Kalau mau gas terus sih, Said Didu bakal makin terjepit. Surat klarifikasi itu adalah bentuk kekhawatiran atau ketakutan atau menciutnya nyali menjadi selembek kerupuk masuk angin. Makanya Pak, kalau tidak tahan digertak, lebih baik jangan berpura-pura jadi macan ganas. Sekarang ketahuan kalau ternyata hanya pura-pura ganas. Diancam dikit, langsung menciut dan buru-buru klarifikasi. Tak usah gaya setinggi langit, padahal nyali hanya setinggi atap rumah. Saya rasa kalau pihak LBP mau melanjutkan perkara ini, Said itu bakal menjadi pihak yang bersalah, image-nya bakal berantakan. Meski dari dulu juga tidak bagus-bagus amat, tak ada yang bisa dibanggakan.
Hanya klarifikasi tanpa ada permintaan maaf, berarti memang antara gengsi minta maaf atau sudah siap dilaporkan. Menarik kalau orang ini benar-benar dilaporkan, dan saya pegang LPPD, karena sudah cukup jelas siapa yang bakal menang. Said itu bermain api dan masih gengsi untuk memadamkannya. Mungkin lebih baik biarkan membara karena memang maunya dia, dan tinggal dilihat siapa yang akan menjadi abu. Bagaimana menurut Anda? Silahkan berikan komentarnya.